Ibu dosen Pemudi UKIN PPG 2023. Perkenalkan, nama saya Asep Saifullah, mahasiswa PPG PAI 202 Universitas Sunan Gunung Jati Bandung. Dengan nomor peserta PPG 320484002103 dan nomor induk mahasiswa 5232111600. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat. Nah, seperti biasa, selamat berjumpa kembali dengan Bapak, yaitu di pelajaran PAI BP. Apa itu PAI BP? Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, karena ini berhubungan dengan pendidikan agama Islam, maka barangkali di antara teman kalian ada yang bukan agama Islam. Oleh karena itu, Bapak mengasih pilihan, ya, mau mengikuti duduk di sini, mengikuti pelajaran PAI boleh, silakan. Tidak juga, tidak apa, gitu ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan materi, kita berdoa terlebih dahulu. Doanya menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa di dalam hati mulai. Doa selesai. Untuk selanjutnya kita akan merojaah kembali surat hafalan kita, yaitu surat An-Naba, diawali dengan baca ta'awudz. 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Shadaqallahul adzim. Nah, anak-anak, yang selanjutnya kita akan melanjutkan materi. Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Mengabsen yaitu tentang kehadiran kalian. Ya, Aurelia Putri bilang Devina Evi Elis. Nah, selanjutnya ini udah ada semua. Di sini kita akan mempelajari atau melanjutkan materi yang kemarin. Nah, materi kita kali ini kita akan mempelajarinya tentang kandungannya. Kalau kemarin kita mempelajari tentang hafalan, yang membaca, menulis, dan menurut ilmu tajwid. Sekarang kita akan mempelajari tentang kandungan yang ada dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Nah, untuk pertamanya kita akan baca dulu, yaitu ya Quran surat ini, surat Ar-Rum, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Joharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'alakum yarji'un.
Tujuan kita atau tujuan pelajaran kita kali ini, satu, kenapa ini dipelajari? Biar kalian memahami makna yang terkandung dalam Quran surat Ibrahim, dalam Quran surat Ar-Rum, dan dalam kandungan surat Az-Zukhruf. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta? Semesta itu untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sekarang lihat video ini, ya, perhatiin. Interaksi antara manusia dan alam dapat berdampak baik maupun berdampak buruk. Dapatkah manusia yang hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Ada tahu jawabannya yuk. Peran alam. Lingkungan alam memiliki peran penting dalam kehidupan. Dari alam, manusia bisa mendapatkan berbagai sumber makanan dan minuman untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi bandingkan dengan video yang ini. Video yang kedua. Ini tiba sudah disampah. Sampah ini. Nah, dari video-video ini yang tadi kita lihat itu sudah diprediksi dalam Al-Quran, ya. Terutama dalam Quran yang kalian bisa pelajari, yaitu Quran surat Ar-Rum ayat 41. Oke, siap, kita baca dulu bareng-bareng. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Kita mulai berbahasa Arab untuk kali ya. Kita mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Zoharul fasadu fil barri wal bima kasabat aydin nas. Liyuziqahum ba'dalladzi amilu. La'allahum yarji'un. Artinya, apa itu artinya? Nah, sekarang tugas kalian itu kita akan bagi dulu kelompok. Sekarang kita akan bagi kelompok sebanyak 6 orang. Silakan buat kelompok, ya. Oke, sekarang kalian sudah dikelompokkan. Nah, tugas kalian silakan baca materi tentang mensyukuri nikmat Allah dengan melestarikan alam, yaitu kandungan yang ada dalam Quran surat Ar-Rum 41, surat Ibrahim ayat 32, dan Quran surat Az-Zukhruf ayat 13. Ya. Silakan baca dulu bersama kelompokmu. Nanti diskusikan, cari poin-poin penting, poin-poin pokok yang ada dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 apa? Dalam Quran surat Ibrahim ayat 32 apa poin pentingnya? Dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 13 apa? Terus nanti kaitan dengan kejadian-kejadian alam, ya, kejadian-kejadian yang berada pada hari ini, ya, paham nggak? Oke, kalau paham silakan kerjakan. Nanti ini ada pertanyaan di sini. Dalam baca ada beberapa pertanyaan. Nah, ini
Ini pertanyaannya. Bukan surat Ar-Rum, terus surat Ibrahim, surat Al-Jum'ah. Terus ini apa sih manfaatnya sebagai pengendara? Tulis jawabannya di sini. Nah, ujian yang nanti di laut. Yang lainnya. Terus bagaimana sih? Baca ini. Dari pokok. Ini tugasnya baca. Sampai sini. Terus tugas yang kedua, nanti tugaskan oleh ketua mencari pokok-pokok yang mencari pokok-pokok penting dalam Quran surat Ar-Rum, dengan surat Ibrahim dan surat Al-Jum'ah. Nih, ini ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan kelompok, ada pertanyaan iwannya. Ini pertanyaan kelompok. Ini harus didiskusikan bersama kelompok. Ya. Oke, waktunya udah habis, sudah beres, sudah selesai. Berarti sekarang kita akan mempresentasikan hasil temuan kelompoknya masing-masing. Dimulai dari kelompok 1. Oke, ini adalah teman kalian yang akan mempresentasikan di sini. Siap tadi. Oke, silakan bacain. Mulai. Nah, ini adalah penemuan dari kelompok 1. Dia menemukan beberapa poin, yaitu ada kerusakan di laut dan kerusakan di darat. Beberapa poin. 1, kerusakan di darat. Contohnya apa? Kerusakan di darat. Contohnya apa? Buang sampah sembarangan. Terus menebang pohon. Terus kerusakan di darat. Kebakaran hutan. Apa? Membakar hutan. Kebakaran hutan. Gitu. Kalau di laut, Limbah. laut apa? Limbah Kerusakan di pabrik. laut. Limbah pabrik. Banyak limbah. Limbah Terus pabrik. apa lagi? Limbah sampah ataupun limbah yang lainnya. Pabrik. Oke, silakan kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Jangan lupa kalian kasih komentar, ya, kasih presentasi pada kelompok ini, kelompok 2 ini. Quran surat Ar-Rum banyaknya kerusakan alam, hal negatif, penghancuran alam, pencemaran alam menyebabkan alam tidak layak dihuni. Hal positif meyakini bahwa Nah, ini adalah poin penting dari kelompok 2. Dia menemukan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta untuk dimanfaatkan oleh manusia, seperti misalkan hewan dia gunakan untuk membantu tenaga manusia, contohnya seperti kuda dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan nggak dari kelompok kedua? Tidak ada? Ada nggak? Tidak ada. Ya, oke, terima kasih. Kasih sambutan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3 ke depan. Kerusakan alam, kerusakan sosial, contoh alam memiliki perlihatkan kepada masyarakat, perbuatan benar dan menyebabkan kembali ke jalan kebenaran. Quran surat Ar-Rum Ibrahim menciptakan langit dan bumi karena lebih pengerjaan. Tidak hanya berisi penjelasan akan pemanfaatan antar alam, bagian sebenarnya surat Ar-Rum
Allah menciptakan alam dua, manusia tidak boleh melakukan kesimpulan yang mesti. Nah, ini penemuan dari kelompok keempat. Boleh kelompok keempat. Dia menemukan beberapa poin. Ini ada pertanyaan enggak? Paham ini dari kelompok keempat? Sekarang kelompok kelima. Perkenalkan, nama saya Eva dari kelompok tiga. Ada pula kerusakan sosial berupa pencarian sosial seperti kerusakan peperangan, korupsi, tindakan lingkungan, dan kerusakan lingkungan. Bahwa WBB menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan sehingga dapat menumbuhkan berbagai macam tanaman, merupakan Dari semua kelompok yang mempresentasikan tadi semuanya hampir sama, bahwa kerusakan alam itu berupa pencemaran, ya. Nah, padahal kalau kita lihat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, kerusakan itu diberi disebutkan dengan menggunakan al-fasad. Al-fasad itu merupakan sebuah kerusakan. Kerusakan ini mengandung dua pengertian. Satu, kerusakan alam. Kedua, kerusakan sosial. Nah, kerusakan alam adalah kerusakan berupa pencemaran alam. Pencemaran alam kita seperti banyak banyak sampah atau banyak hutan yang gundul. Ini bisa mengakibatkan terjadinya banjir. Adapun yang kedua, kerusakan sosial, kerusakan akhlak. Ini bisa berupa contohnya kerusakan sosial seperti munculnya pencuri, munculnya korupsi, munculnya kejahatan. Ini kerusakan sosial. Kenapa bisa munculnya seperti itu? Karena ada sebuah keimanan yang lemah, yang kurang. Nah, oleh karena itu, ketika ada kerusakan, baik kerusakan alam atau kerusakan sosial, maka itu akan kembali lagi dampaknya kepada masyarakat tersebut. Contoh misalkan hadir, ini akibat kerusakan alam, akibat manusia tidak menyadari dengan menebang pohon sembarangan atau membuang sampah sembarangan. Yang penting sampah bisa terbuang, yang penting sampah bisa dihilang dari rumah, tanpa memperhatikan dampak-dampak negatif yang akan terjadi. Oleh karena itu, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia mengatakan Allah akan memberikan sebagian akibat dari yang telah mereka usahakan. Jadi sebagian yang telah mereka usahakan, yang sebagian telah mereka perbuat, maka itu akan berdampak negatif. Seperti datangnya banjir, datangnya longsor, datangnya yang lainnya, itu ya bencana-bencana yang akan dihadapi. Dan itu bencana itu tidak akan kena kepada orang yang melakukan saja, tapi kepada seluruh manusia yang ada di lingkungan tersebut. Itu ya, paham ini? Nah, ini adalah tentang materi pelestarian alam. Bagaimana cara kita memanfaatkan alam? Yang pertama, cara memanfaatkan alam itu yaitu dengan cara mengolah alam. Seperti kita menanam tanaman, menanam kembali hutan yang gundul yang disebut dengan reboisasi. Kedua, membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan mana sampah yang organik, mana yang sampahnya anorganik. Tahu sampah organik? Apa itu sampah organik? Sampah yang bisa terurai, terurai di dalam tanah itu. Kalau sampah anorganik itu sampah yang tidak bisa terurai dalam tanah.
Contohnya apa? Besi. Terus apa lagi? Besi bisa nggak? Bisa. Cuma nama plastik. Seperti plastik botol minuman, ya, plastik kantong plastik, ya, itu lama terurai dalam tanah. Oleh karena itu, nah bahan-bahan sampah seperti itu kita olah, kita jadikan yang lebih bermanfaat lagi. Misalkan botol minuman dijadikan sebagai untuk wadah pensil, wadah pot kembang dan sebagainya, gitu ya. Jadi botol-botol plastik itu susah untuk terurai di dalam tanah. Nah, yang selanjutnya nanti kalian tugasnya adalah menulis PR di rumah, ya. Tugas di rumah adalah menulis nama-nama benda yang ada di lingkungan sekitar rumah. Begitu juga dengan manfaatnya atau dampaknya. Silakan nanti PR tugas di rumah, ya, itu dikerjakan. Nah, di sini sebelum ditutup ada pertanyaan enggak? Paham enggak? Ada kesulitan nggak tentang materi ini? Enggak ada. Kalau enggak ada, kita tutup saja pertemuan kali ini. Insya Allah kita bertemu lagi dalam pelajaran yang sama dan materi yang berbeda. Kita tutup dengan doa Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.